Ya, selamat datang semuanya kembali lagi di Samudra Gunung. Selamat datang di Petualang. Baik, lama tidak jumpa ya, udah 1 tahun lebih. Saya tidak mulai YouTube lagi dan sekarang mencoba mengaktifkan kembali sembari kita men-share hobi kita dan mencari informasi juga kepada khalayak ramai, terutama khususnya untuk YouTube ini sendiri. Baik, pada kesempatan kali ini ya saya Zipo dari Samudra Gunung bakal nge-share dan nge-review carrier kembali. Carriernya seperti apa langsung saja nanti kita akan review. Yakni ada carrier Array Kilimanjaro 60 liter. Mana carriernya? Ini dia. Carrier Array Kilimanjaro 60 liter. Ya seperti biasa, maaf karena kita pakai kamera depan jadi gambarnya agak terbalik ya kayak gitu, jadi harap dimaklumi saja. Sebenarnya carrier Array ini ada beberapa pilihan warna. Saya lupa warnanya apa, kemungkinan hitam sama ini marun, tapi yang saya punya ya di warna marun seperti itu. Dan kompartemennya seperti apa dan spesifikasinya, kelebihannya seperti apa, mari kita lihat. Carrier Array dengan ukuran 60 liter ini sendiri dari Kilimanjaro sebenarnya cocok banget buat pendakian kurang lebih 3-4 hari. Jadi jika kalau di Indonesia kurang lebih banyak gunung di atas berapa ya? Ya 2000 sampai 3000 mdpl tergantung trekkingnya juga bagaimana. Itu cocok buat pakai carrier ini sendiri. Baik, dari bagian depan bisa kita lihat. Nah, dari bagian depan. Oke. Yang pertama ada kantungnya, kompartemen depan, dan yang paling utama buat pendakian dan memudahkan kita untuk mengambil barang di dalam carrier ini sendiri, yakni ada kantung bawah. Nah, kantung bawah ini bisa dibuka. Lanjut untuk ukuran sendiri, beratnya itu untuk ukuran panjang lebar kali tinggi, kalau belum diisi apa-apa ya, itu kurang lebih berapa tadi? Kurang lebih untuk tingginya 63 cm, itu belum di up. Tapi kalau di up itu bisa sampai 90 cm, bahkan sampai 1 meter kayak gitu ya. Contohnya kalau di up kan ini masih bisa di up lagi tuh. Ini masih bisa di up, ini masih ada bahan banyak. Nah ini kan masih ada bahan banyak. Nah ini bisa di up ini sendiri kurang lebih bisa nambah sampai 30 cm. Jadi lumayan ya buat ya yang porter-porter bawa tenda, bawa apalagi peralatan masak, nesting kompor dan sebagainya. SB 2 air liter berapa, 10 liter muat. Kompartemen depan di sini ada klip pengaman. Nah, klip pengaman bisa kita lepas. Nah, ini juga molar dan jaring buat sirkulasi udara. Jadi di sini bisa kita taruh beberapa barang yang kemungkinan waktu pendakian itu sangat sangat butuhkan untuk segera diambil. Misalnya P3K bisa, terus alas, tiket juga bisa, flysheet juga bisa ditaruh sini. Ini juga ada tempat penyimpanan trekking pole ya, kanan kiri, atau kalau mau nyantolin gelas juga bisa di sini. Cuma mungkin kurangnya dari aku ini kurang dalam ya. Jadi kan ada beberapa carrier yang ketika kompartemen depan itu agak dalam. Kalau ini lebarnya oke, lebarnya dari sini sampai sini itu kurang lebih 30 cm. Nah, tetapi untuk dalamnya, ini hanya sekitar segini. Jadi sekitar 15-20 cm saja, enggak sampai bawah. Jadi apabila ini ada layer lagi, itu sebenarnya lebih bagus untuk kedepannya. Ya, oke, ini dari kantung depan. Kemudian kantung bawah. Nah, kantung bawah juga ada pengamannya, ada klipnya lagi. Nah, ini bisa kita buka. Bentar, saya buka dulu. Ya. Oh iya, kelihatan ya. Nah, ini bisa kita buka buat mengambil kompartemen yang ada di dalam, misalnya SB atau bagaimana yang sekiranya kita perlukan, jadi tidak harus bongkar dari atas. Dengan kompartemen yang pembukaan dari atas maupun bawah seperti ini sebenarnya sangat memudahkan pengguna ya buat ini ketika kegiatan di luar ruangan. Di sini juga udah ada sekatnya, jadi sekat antara barang yang kita masukkan dari dalam sama dari luar itu udah ada sekatnya sendiri. Walaupun sekatnya ini fleksibel dalam artian
sekatnya itu tidak ada tali resletingnya lagi, zipnya nggak ada, jadi bisa kita buka secara langsung. Tapi ini untuk ya memudahkan kita dalam mengkotak-kotakkan, bukan mengkotak-kotakkan siapa ya, mengklasifikasi barang antara satu sama yang lain. Bagian depan, lanjut ke bagian samping. Garis seperti biasa, samping tadi ada tempat tagging pole, kemudian di bagian samping, nah ini sayangnya tidak ada kompartemen bagian samping atau wadah bagian samping, nggak ada ya, hanya wadah minum aja, minum depan. Dan di sini modelnya jaring. Jadi model jaring kayak gini ya ada kelebihan sama kekurangannya ya. Kalau kelebihannya, jadi dia sirkulasi udaranya ketika menyerap air dan lain-lain itu lebih enak, lebih mudah. Tapi ketika kita di hutan yang rimba, mungkin minusnya kayak gini itu sering nyangkut ya, nyangkut di ranting-ranting dan sebagainya, dan mudah banget sama sobek dan bolong. Tapi ini melasnya juga udah lumayan sih, buat satu botol cukup. Ini kompartemen samping kanan, kompartemen samping kiri juga sama. Di sini untuk kiri satunya ini tadi nggak ada, ya nggak ada wadah samping sih. Beberapa kali kan ada, dan kalau yang ini nggak ada. Ya ini mungkin untuk kedepannya kalau pengen di upgrade Kilimanjaro seri 2 gitu bisa ditaruh juga. Soalnya kan kompartemen samping itu kalau khusus saya sendiri itu perlu. Saya suka banyak carrier yang banyak kompartemennya. Oke. Tapi ya dari segi bahannya ini nilon, dan nilonnya itu termasuknya di sini lemit sekali. Enak gitu loh. Jadi nggak mudah sobek juga. Lanjut kanan kiri samping udah, lanjut ke belakang. Oke, bagian belakang bisa dicek atas bawah. Oke, bagian belakang di sini ada ini satu frame penyangganya, hanya satu. Biasanya kan ada yang dua, ada yang satu. Kalau dua kan biasanya di tengah, di kanan kiri dekat bagian ini ya, cangklongan kanan kiri ya. Kalau ini ada di tengah satu di sini. Untuk busa lumayan tebal, jadi nggak bikin pegel kalau kita lagi naik dalam pendakian. Oke, busanya lumayan tebal, tapi perlu ditebalin lagi sih. Khususnya busa di sininya, di bagian cangklongan belt, nah bagian belt kanan kiri ini perlu ditebalin lagi. Ini untuk busa. Kemudian whistle-nya oke, bisa dinaik turunkan, bisa naik turun. Whistle atau peluit gunanya buat apa ya, kalau kita mau kode-kodean sama teman kayak gitu lagi di mana, itu bisa pakai whistle. Oke. Kalau kita butuh pertolongan juga bisa, ini whistle, tiap kali pasti ada whistle-nya, standarnya gitu. Oke, lanjut ke bagian saku bawah. Ini turun-turun, kamu nanti sih. Baik, lanjut ke bagian saku bawah. Tadi ternyata belum kerekam. Iya, jadi di saku belt atau bawah ini sendiri, nah ini di dalam dua-duanya beltnya itu ada kantongnya juga, lumayan, dan busanya cukup tebal, jadi sangat empuk di pinggang. Nah di sini yang saya sayangkan saja, untuk bagian saku bawah, kantong saku bawah ini kurang lebar sih. Jadi kan ini modelnya jaring dan kurang melar. Tapi kalau bisa nanti di-upgrade ke bahan yang lebih melar kayak gitu, lebih enak. Ini bisa buat wadah, buat ya permen, cemilan, coki-coki, antangin, dan lain-lain, maupun sampai peralatan ya pisau, peluit, dan lain-lain itu bisa ditaruh di sini. Yang sekiranya urgent atau dibutuhkan, dan barang-barang kecil yang pengen segera mudah diambil ketika dalam perjalanan. Kanan, jadi juga ada. Dan ini beltnya juga lumayan lebar. Jadi bisa sampai berapa ini kurang lebih ya, ukuran XL lah, jumbo itu bisa pakai kayak gini, sampai lingkar pinggang, yang lingkar pinggangnya 40-50 cm masih muat lah kayak gini untuk pakai array Kilimanjaro ini sendiri. Oke, at the last ke kompartemen atas. Nah kompartemen atas ini sayangnya
Ini untuk tali webbingnya itu nyatu ya sama bagian belakang, jadi hanya bisa diolos atau dinaik turunkan dan dipanjang lebarkan saja, tetapi nggak bisa kita lepas kayak gitu untuk kompartemen atas. Jadi buat ya bisa sih dilepas, tapi kan harus nanti masukin lagi webbingnya kayak gitu, agak susah ini, jadi kurang, jadi emang ini nggak prefer buat dilepas sih sebenarnya. Oke, untuk kompartemen atas ini sendiri ada beberapa bagian. Wait, kita selok dulu. Oke, dalam nggak ada ya, dalam nggak ada kompartemennya ya. Jadi hanya dari bagian luar itu ada satu, nah satu, kemudian ada lagi dua. Ya, jadi ada dua wadah, tapi kita bukanya dari bagian luar, satu dan dua. Nah ini bisa buat biasa barang-barang yang urgent juga, yang sekiranya mau segera diambil. Mantel kayak gitu biasa ditaruh di sini. Lanjut, di sini juga ada rain cover bawaannya. Rain cover bawaannya kan ada yang dari samping, atas atau bawah ya. Kalau di area Kilimanjaro ini sendiri dari atas. Ya, rain cover bawaannya. Tuh. Apa ini? Life is simple, eat, sleep, and camp. Ya. Ya gitu aja, hidup itu simple. Makan, tidur, dan juga ngecamp. Camping ceria. Oke, itu bagian atas sama bawahnya. Ya minusnya ini tadi bagian atas nggak bisa dilepas, atau emang nggak prefer buat dilepas, jadinya nggak bisa buat tas sling bag kayak gitu ketika kita mau naik dan lain-lain. Bagian atas oke, clear. Ya mungkin itu saja, dan ini kenapa aku pilih ini, aku suka sebenarnya sama warnanya. Merah marunnya itu beda, jadi ada yang merah marun tapi agak terang gitu. Kalau ini merah marunnya itu merah marun gelap kayak gitu loh, kayak merah marun darah kayak gitu. Jadi lebih seneng aku warna-warna yang kayak gini. Ya itu aja sekilas review dari area Kilimanjaro 60 liter, dan cocok buat pendakian di 3-4 hari. Dan akan kita coba lagi buat trekking mana ya. Kemarin itu habis trekking ke Ungaran, yaitu TikTok aja. Lanjut mungkin besok kita coba trekking ke Gunung Lawu. Ya sebelum ini kejual sih ya. Kalau belum kejual saya pakai dulu. Oke, itu saja dari saya. Sekian, terima kasih. Sampai jumpa di pendakian.